Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini. Nah, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan bagaimana menginput neraca satu awal. Nah, tujuan dalam mata kuliah hari ini biarkan mahasiswa mampu mengetahui cara menginput kiraan pada menit. Terus yang kedua, mahasiswa mampu mencatat satu awal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mencatat transaksi pada. Nah, kita tampilannya kita nanti baru ya. Untuk tampilnya kalau kita masih dalam ya, kita pakai akun list. Itu kita dalam adalah ada jenis-jenis akunnya apa saja yang perlu kita perkirakan. Nah, tulisannya itu seperti ada harta, utang, modal, dan biaya. Kemudian disusun program tersebut, misalnya isi harta adalah kas bank, dan lainnya. Dari bank misalnya usaha, bank, dan lain-lain itu seterusnya. Nah, terus ada kelompoknya, kita membuat menu. Nah, nanti kita akan belajar untuk pembuatannya. Terus kita bisa kelompok saya, kita menu yang pembuatannya. Nah, di sini akan saya contoh untuk mahasiswa dan mahasiswi bagaimana cara pembuatannya. Pertama kita membuka mayatnya dulu. Nah, setelah itu saya coba membuat baru ya. Kalau kita membuat baru, kita masuk, misalnya kita namanya saya. Nah, contohnya ketika alamatnya di jalan contoh itu ya, ini aja tahunnya tahun 2024, terus kita pilihnya Desember, kita pilih Desembernya ini, kita pilih yang kedua, punya saja cengnya kita pilih mana. Nah, misalnya buat baru ya, mayat misalnya ada status tersebut. Nah, penting sudah cerita. Ini adalah tampilan mayap awalnya. Pertama kali tampilan seperti ini, ada kelompok akun, kelompok banking, kelompok sales, purchase, inventory, dan cover. Sekarang saya akan buat baru, di mana kita bisa pilih akun, terus pilih akun, kita pilih kelompok aset. Nah, itu kita membuat daftar akunnya ini. Kita buat kas aktif lancar sampai aktif ya. Kita buat dulu, kita tombol new, nomornya 1000, kita enter ya dengan nama Aktiva Lancar. Oke. Cek akun, kita bisa edit dengan nama kas. Kita edit namanya 1100 dengan nama kas. iPhone itu bisa kita ganti dengan nama piutang. Oke, ini terus debtor itu maaf saya keliru ya, ini kelompok kas kecil nih, keliru, maaf kesalahan, namanya kas kecil. Terus debtor itu utang, nomornya bisa 300, utang dagang ini ya. Terus romnya kisaran di nomornya 1400. Nah, di sini kita membuat ini, kita membuat namanya apa tetap, nomornya 2000. Oke, ini ya, double header. Nanti kita buat tadi namanya di sini tanah. Kita buat nomornya 2100 tanah. Terus kita buat lagi gitu, dengan namanya di sini 2200 gedung. Nah, di sini lanjutnya kita buat akumulasi penyusutan gedung. Kita buat namanya 2210.
akumulasi penyusutan gedung di peti ini. Nah, setelah kita buat ini, kita bisa buat kelompoknya liability. Nah, kalau liability itu kelompoknya apa? Di sini ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Jadi kita buat dulu kewajiban jangka pendek. Jadi 16.000 kewajiban lancar. Oke, seperti ini. Nah, terus kreditor itu bisa kita ganti dengan nama utang dagang. Nomornya 1100 utang dagang. Oke, seperti ini ya. Terus peronya nanti kita bisa sesuaikan. Terus ada utang bank jatuh tempo, kita buat lagi nomornya di sini. Kita tumbang, kita simpan lagi 2.200 utang bank jatuh tempo. Nah, seperti ini ya, kita buat dahulu utang bank jatuh tempo. Oke. Nah, setelah itu kita membuat ini. Selanjutnya kita membuat kewajiban jangka panjang. Oke, kewajiban jangka panjang kita buat dahulu. Kewajiban jangka panjang ya. Kita buat nomornya 2000 kewajiban jangka panjang. Oke. Saya lupa diedit dulu ya. Oke, terus baru kita buat lagi pinjaman bank. Oke, kita buat nomornya 2100 pinjaman bank. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita buat equity dengan namanya ini ada modal saham, terus dengan namanya selanjutnya nomor 2000 laba ditahan. Seperti ini cara membuatnya. Nah, setelah itu selama sisa membuat ini ya, baru kita menginput saldo awalnya. Bagaimana setup balance ya, di sini akun opening balance ya. Nah, kita masukkan di sini kas kecil. Nah, kas berapa ini? 500.000 ya. Kita masukkan di sini 500.000. Nah, oke. Terus ada piutang 1.500.000. Piutang 1.500.000. Oke. Terus perlengkapan 1.200.000. Perlengkapan belum saya buat ya, saya kelupaan buat perlengkapan. Saya buat dulu perlengkapan, nomornya 1.500 perlengkapan. Oke ya, plus kita setup balance, akun opening balance ya, nomornya ini perlengkapan, nomornya 1.200.000. Oke, seperti ini ya. Terus tanahnya berapa ini? 10.500.000. Kita masukkan tanahnya
10.500.000. Oke, gedung berapa ini? 3.600.000. Akumulasi 1.200.000, kita kasih minus. Oke, pastikan itu off balance-nya harus 0 ya. Kalau enggak 0 itu berarti dia tidak balance nanti ya. Terus utang dagang kita berapa masukannya ini? 1.600.000 utang dagang. Terus utang jatuh tempo 600. Oke, pinjaman banknya itu 4.800.000. Terus modal 8 juta. Oke, terus laba ditanya itu 1.100.000. Nah, seperti ini ya. Itu harus 0 kita menginput tenaga saldo awalnya. Nah, untuk mengecek dia balance atau tidaknya bagaimana Pak? Kita bisa report akun Nah, di sini ya ada namanya trial balance. Nah, kita bisa cek dulu. Nah, ini harus balance ini antara debit sama kredit itu harus sama. Nah, kalau sama maka dia benar ya. Nah, dia itu 17.300.000 sama ya, kan harus balance cara menginputnya. Jadi saya ulangi lagi untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk membuat daftar akunnya, kita pilih akun, terus akun list ya, kita bisa pilih kelompok aset. Nah, di kelompok kas kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, cara membuatnya bagaimana Pak? Misalnya saya mau membuat baru ya, buat baru namanya meja. Nah, kita bisa buat namanya meja kantor misalnya. Sini ya, oke, maka dia akan masuk meja kantor di sini. Nah, terus selanjutnya saya mau membuat namanya akumulasi penyusutan meja. Nah, kita bisa buat nomornya 2310 akumulasi penyusutan meja. Nah, seperti ini. Jadi pastikan mahasiswa itu memahami dulu nama akunnya dulu ya, baru kita bisa menginputnya dan membuat nomor akunnya dulu ya. Kalau kita belum membuat nomor akunnya dulu ya, kita tidak bisa membuatnya ini ya. Jadi kita pahami dulu mana yang kelompok aset, mana yang kelompok liability, mana yang kelompok equity ya. Kalau mau saya hapus bagaimana Pak? Kalau mau dihapus ya kita tekan edit dulu di sini ya, kan edit, terus bisa edit delete akun. Nanti dia akan hapus. Kalau menghapus meja kantor juga sama, tekan edit, terus edit delete akun. Nanti dia akan menghapus ya. Begitu caranya, cara membuatnya untuk menghapus akunnya. Ini kan sudah jelaskan bagaimana cara membuatannya. Nah, jadi yang perlu kalian pahami yaitu apa? Pengenalan dulu nama-nama akunnya, terus kelompok akunnya itu dipahami dulu. Kalau mahasiswa belum memahami kelompok akunnya ya kita tidak bisa masukkannya di dalam sini. Tapi kalau kita sudah membuat kelompok akunnya, baru kita akan bisa memasukkannya di sini ya. Jadi kita masukkan dulu satu-satu seperti ini ya. Kita ulangi lagi contohnya membuat baru. Contohnya bisa kita masukkan ke 400 meja, contohnya seperti ini ya. Nah,
Kalau dihapus ya kita tekan edit. Kalau mau ganti nama ya kita edit dengan ganti nama meja kantor. Nah seperti itu ya. Nah demikian sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat daftar akun dan menginput neraca satu awal. Jadi mahasiswa itu harus memahami dulu bagaimana cara menginput dan neraca satu awalnya dahulu. Nah kita ulangi. Untuk membuat daftar akun, yang pertama buka akun dulu, terus pilih akun list. Nah di sini kita pahami dulu mana yang masuk di kelompok aset, mana yang masuk kelompok liability, mana yang masuk equity, mana yang masuk income, mana yang masuk ke sales, expense, under income dan under expense, seperti itu ya. Terus di sini ada namanya kas kecil, kas ada piutang dagang, kita masukkan dahulu ya, pelengkapan. Nah, terus kita buat headernya. Pak kok ini warnanya hitam? Karena hitam itu header itu dia suatu induknya, kelompoknya. Nah kelompoknya aktiva lancar. Terus ini ada kelompoknya activated tetap. Nah kelompoknya aktiva lancar dari apa saja? Ada kas kecil, ada piutang dagang, ada perlengkapan ya. Terus yang aktiva tetap kita buat ada tanah, ada gedung, ada akumulasi penyusutan. Tadi kita buat baru. Pak kalau misalnya mau dihapus boleh, kita hapus saja. Kalau misalnya kita tidak butuhkan, kita tekan edit dulu, terus kita pilih edit delete akun. Nah maka dia akan menghapus. Terus ada kelompok liability ya seperti ini, ada kelompok equity. Nah seperti ini cara pembuatannya. Nah terus untuk pembuatan satu awalnya di sini ya kita pilih setup ya, terus saya pilih balance. Nah pilih akun opening balance. Nah untuk kita masukkannya tinggal kita masukkan aja uangnya berapa ya. Dan yang perlu dipahami untuk mahasiswa dan mahasiswi, karena kalau kita masukkan menginput satu awal dia tidak mengenal, yaitu namanya debit atau kredit. Artinya kita harus memahami dulu mana yang masuk kelompok satu normal, mana tidak kelompok satu normal. Nah kelompok harta satu normalnya ada di dalam debit. Nah kalau yang ada di dalam kredit berarti kita kurung seperti ini ya kan, jadi tidak normal ya, seperti ini tidak normal maka kita kurung ya, maka kita masukkan di sini harus kurung dan seterusnya seperti ini. Maka nanti kalau sudah nol maka dia balance. Kalau sudah balance, kalau kita bisa mengeceknya di dalam akun trial balance. Nah maka nanti bisa kita cek di sini sudah balance ya. Nah demikian dari saya. Apabila nanti ada yang kurang atau belum paham bisa chat saya atau chat di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.